kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Hari yang sangat luar biasa. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia rela mati dan menukar nyawanya buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan Yesus. Engkau rela menukar nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan Yesus, Engkau menebus kami, membayar kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya.
menyembuhkan setiap kami, membayar, bahkan menyelamatkan setiap kami. Oh haleluya, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela menukar nyawa-Mu bagi setiap kami. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, Engkau memberikan yang terbaik sepanjang hidupku. Haleluya. Yang sungguh besar kuasa-Mu memulihkan hidupku, menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Mari lebih lagi bagi Tuhan, katakan. yang sungguh besar kuasa-Mu memulihkan hidupku, menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Haleluya. Haleluya. Syaralabayase. Salib-Mu memulihkan kami Yesus. Salib-Mu menebus dosa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syaralabalalabalayase. Hiralabalalabayashandayaramo. Haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna. Haleluya. Shikaralabayashanamo. Haleluya. Mari kita sembah Dia, nyatakan syukur-Mu. Dia yang sudah menebus kita di kayu salib, Dia membayar seluruh hidup kita dengan nyawanya. Shikaralabalalabayasando. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabalalabalalabalalabalala. Shikaralabalalabalala. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabalalabayashando. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah kami ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Darah-Mu yang tercurah bagi kami sebagai karya penebusan di kayu salib. Engkau menebus kami, membayar kami, menyembuhkan kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberikan yang terbaik sepanjang hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu
menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkanku. Saksimu Yang sungguh besar, kuasamu. memulihkan hidup. Engkau yang sakit berkata, Bilur Yes Lord, kami percaya bilu darahmu menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. salibmu selamatkanku. Kasih-Mu Yang sungguh besar, kuasamu memulihkan hidupku, bilurmu menyembuhkan sakitku. Amin. Yes Lord. Siapa aku ini? Aku emang udah gak layak. Mana mungkin Tuhan mau mengampuni aku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gak mungkin. Aku tuh udah banyak salah. Aku gak layak menerima kasih Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku emang gak berguna, gak bisa apa-apa. Aku gak punya siapa-siapa di dunia ini. Gak ada yang peduli sama aku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Gak ada mungkin sama aku. Aku tuh Gue emang gak gak berguna. salah. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku lelah. Aku mau kembali kepada Engkau. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama beribadah dalam peringatan Jumat Agung di tahun ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya dalam hadirat Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar, solusi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat yang terbaik kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di dalam ibadah peringatan Jumat Agung di tahun 2021 ini. Sungguh kita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita. Izinkan saya juga menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing, saudara adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga menganjurkan saudara-saudara bisa menyimak video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, agar saudara dapat memahami firman Tuhan lebih lagi dan belajar tentang puji-pujian yang ada di YouTube channel ini. Dan bagi saudara yang sudah sering mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, saudara dapat menjadi saluran berkat buat banyak orang. Caranya saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, sahabat, teman-teman, agar mereka pun sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang bijaksana, mempelai-mempelai Tuhan yang berfungsi, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saja ibadah Paskah juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu persiapkanlah hati saudara. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya mempersiapkan ibadah-ibadah agar kita semua dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Begini saudara, mengapa Yesus Kristus Tuhan disalibkan dan mati di kayu salib? Apakah saudara juga pernah ditanyakan oleh mungkin sahabat, mungkin orang-orang yang ada di sekeliling saudara, mengapa Yesus Kristus Tuhan kok disalibkan dan mati di kayu salib? Nah, ini jawabannya saudara. Hal itu sudah jauh-jauh hari direncanakan, yaitu sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Jadi karya penebusan melalui kematian Yesus Kristus ini sebetulnya sudah direncanakan oleh Allah Bapa sejak pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Jadi jangan salah mengerti saudara ya, bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan semata-mata karena keinginan imam-imam kepala orang Yahudi yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang mereka ada andil di situ. Tapi ini sebenarnya hal yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa sejak di Taman Eden. Nah, agar saudara mendapatkan pemahaman yang lengkap, mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Tentu yang dimaksud Adam, manusia pertama. Karena pada saat itu Hawa belum ada, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan saudaraku, kalimat pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, inilah yang kemudian menjadi tulisan tesis daripada Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, yaitu upah dosa ialah maut. Nah, ternyata Adam dan Hawa melanggar akan perintah Tuhan tersebut. Kita sudah belajar, kita sudah tahu, Alkitab menuliskan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, tetapi dalam peristiwa pelanggaran tersebut, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa tersebut. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa kemudian mati? Ternyata Adam dan Hawa tidak mati, bukan? Bahkan Adam itu mencapai usia 930 tahun. Saudaraku, mengapa Adam tidak langsung mati pada saat itu? Nah, inilah jawabannya. Kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini jawaban atas pertanyaan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sering disebut sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium artinya berita Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama. Ya, pada hari di mana seharusnya Adam dan Hawa itu mati, justru Tuhan berbicara tentang keturunan mereka. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan sedang berbicara tentang harapan hidup manusia. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Adam dan Hawa memang kemudian diusir keluar dari Taman Eden, terpisah. Tetapi karya penebusan Tuhan tetap berjalan. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, ini adalah gambaran pertama penebusan manusia, yang tidak lain adalah karya daripada Allah sendiri. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, jadi gambaran pertama penebusan yaitu terjadinya pertukaran kematian. Ya, saya ulangi. Gambaran pertama penebusan terjadinya pertukaran kematian di Taman Eden, yaitu ada binatang yang dikorbankan dan darahnya tercurah di Taman Eden. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, anak domba Allah yang tak bercacat celah, menyelesaikan seluruh rencana penebusan tersebut. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kelahirannya pun di Bethlehem, di daerah yang namanya Migdal Eder, satu wilayah di mana domba-domba yang akan dikorbankan di bait suci dipelihara di sana. Dan pada abad pertama, ketika orang Israel beribadah ke bait Allah, mereka akan membawa hewan-hewan korban yang dipelihara di daerah atau di wilayah Migdal Eder tersebut. Tuhan Yesus, anak domba Allah, dilahirkan di wilayah itu. Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang kemudian menanggung dosa seisi dunia. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah hormatilah korban Yesus Kristus.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan buka Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya percaya pembacaan ini setiap tahun sering kali kita membacanya. Ini adalah peristiwa yang terjadi di Bukit Golgota, disalib Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, melalui iman percaya kita kepada Yesus, saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah pendamaian yang sejati, bukan pendamaian bersifat semu atau pura-pura atau sementara. Tidak demikian. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan saudara, ketika Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang turut digantung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kiri dan kanan. Mereka tidak dipakukan seperti Tuhan Yesus, tapi mereka digantungkan dan nantinya mereka akan mati dengan cara diremukkan tulang-tulangnya. Tentu saja ini berbeda dengan Tuhan Yesus yang memang dipakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua penjahat tersebut ternyata menunjukkan dua sikap yang berbeda terhadap korban Tuhan Yesus. Yang seorang menghujat dia, yang seorang lagi justru memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, terhadap orang yang meminta belas kasihan itu, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata seperti itu kepada penjahat yang memberikan sikap yang benar. Penjahat yang menghormati korban Yesus. Dia mendapatkan belas kasihan dan anugerah serta masuk ke Firdaus. Ya, saya sebut anugerah. Anugerah itu begini saudara, seharusnya tidak layak ia menerima, tapi tetap diberikan. Itu anugerah. Dan orang yang punya sikap yang benar ini, dia mendapat kasih karunia, dia mendapat anugerah. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Nah, dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita pun harus menghormati korban Yesus dengan sikap yang benar, agar dengan demikian seluruh rencana penebusan karya Tuhan itu benar-benar menjadi miliknya kita. Hari ini kita akan melihat ada 7 sikap yang benar di dalam menghormati korban Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang ingin belajar, ingin mengetahui akan hal itu? Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan. Saya percaya kita bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita menghormati korban Yesus Kristus.
yang memberikan segala-galanya buat kita, yang memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Yesus yang menanggung hukuman buat kita. Nah, sikap yang pertama adalah benar di dalam perkataan. Banyak orang memandang salib dengan mencemooh dan menghujat serta tidak menghargai. Tadi kita lihat ya, ada prajurit-prajurit, ada imam-imam, ada orang banyak di sekeliling daripada salib Yesus. Mereka mencemooh, mereka menghujat, mereka berkata, katanya engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar di hadapan korban Yesus Kristus. Janganlah kita sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang menghujat dan yang mencemooh. Jangan sampai kita sembarangan mengeluarkan perkataan. Misalnya saja dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan masalah, lalu kemudian kita dengan mudah berkata, "Di mana Tuhan? Kok gak nolong saya? Di mana pembelaan Tuhan buat kita?" Bahkan saya dengar beberapa orang yang kecewa lalu marah sama Tuhan dan berkata, "Sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gak usah gereja-gerejaan lagi kalau seperti ini." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh benar dalam perkataan kita. Hormatilah korban Kristus. Jangan mencemooh, jangan menghujat. Korban Kristus itu yang terbesar yang diberikan buat umat manusia, buat saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang kedua adalah takut kepada Tuhan. Kita lihat tadi seorang penjahat yang digantung di salib berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Perhatikan di sini. Don't you fear God? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap kita terhadap korban Kristus haruslah penuh hormat dan takut. Takut di sini fear God, ya. Artinya apa? Menghormati, menyembah kepada Tuhan. Setiap kali kita mengadakan ibadah dan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, mari kita melakukannya dengan penuh hormat, dengan sikap yang takut kepada Tuhan. Fear God, worship God. Jangan sembarangan saja, asal saja makan dan minum saja tanpa menghormati, tanpa menghargai akan korban Tuhan. Maka itu saudaraku, perjamuan kudus itu bukan untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, perjamuan kudus itu bukan untuk orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjamuan kudus itu hanya diberikan khusus bagi orang-orang yang sudah menjadi murid-muridnya Tuhan. Mereka akan melakukannya dengan sikap hormat, sikap takut, menyembah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, sikap yang benar di hadapan korban Kristus adalah jujur mengaku salah. Salah seorang dari penjahat itu berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudaraku, salah seorang penjahat tersebut mengaku dengan jujur dirinya sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, sehingga layak sekali untuk menerima hukuman itu. Dan pada akhirnya orang seperti ini mendapatkan belas kasihan dari Allah, mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini
jujur, berani untuk mengaku salah. Jadilah orang percaya yang selalu jujur, terbuka sama Tuhan, berani untuk mengaku salah dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kan jelas. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terbuka, sadar bahwa kita sebagai manusia, kita ada dosa dan kesalahan, datang dengan jujur mengaku salah di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini yang seringkali kelupaan kan? Iya, kita minta pengampunan buat kita, tapi kita lupa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peringatan Jumat Agung tahun 2021 ini, mari kita menjadi orang-orang yang berani jujur mengaku salah di hadapan Tuhan. Dan juga kita mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Amin. Sudahlah, kita jangan terus berbuat dosa, tapi ngeles terus, ya, bahkan masih saja merasa diri benar. Tidak akan ada pengampunan bagi orang yang memiliki sikap seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, rendah hati menerima keadilan Tuhan. Kekasih Tuhan, penjahat yang lain menuntut Yesus untuk menyelamatkan dirinya dan mereka dari hukuman salib tersebut. Ya, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami, itu kata dia. Nah, tetapi yang lain lagi dengan rendah hati mengakui kesalahan dan mau menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya yang salah. Dengan kata lain, rendah hati untuk menerima keadilannya Tuhan. Ya, dikatakan tadi dalam Lukas 32 ayat 41a, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Nah, hal ini menunjukkan, saudaraku, penjahat yang satu ini sadar betul dan dia rendah hati untuk menerima keadilan daripada Tuhan. Ingatlah, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam, yang sukanya menghukum, saudara. Dia adalah Allah yang adil dalam segala perbuatan-perbuatannya. Dan saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya ketika kita datang, kita mengakui dan kita siap untuk menerima keadilan Tuhan. Ya, memang pengampunan Tuhan berikan, tapi konsekuensi akibat pelanggaran terhadap firman Tuhan itu pasti ada. Dan itulah yang harus kita terima dengan rendah hati. Amin. Ya. Yang kelima, sikap yang benar adalah mengenal pribadi Yesus. Penjahat yang satu mencemooh Yesus, tapi yang lainnya mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dia berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu betul Yesus memang tidak berbuat salah apa-apa. Tuhan Yesus itu diadili tanpa kesalahan. Ya, dia dijatuhi hukuman tanpa dia berbuat kesalahan. Hanya karena imam-imam kepala orang Yahudi, mereka memang merencanakan untuk membunuh, untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Dan penjahat ini tahu bahwa Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Dan penjahat ini kemudian percaya kepada Tuhan. Ya, dia percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan, sebagai Raja. Amin. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Yang keenam adalah mengaku Yesus sebagai Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Saudara dikasih oleh Tuhan, penjahat ini memiliki iman yang sangat luar biasa. Dia belum pernah mengikuti kebaktian kebangunan rohani, tapi dia percaya bahwa Yesus ini akan datang kembali sebagai Raja. Dan hal itu 100% benar kalau kita membaca, mempelajari di dalam firman Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang ada di zaman akhir ini? Percayakah saudara dan saya bahwa sebentar lagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus akan datang untuk kali yang kedua? Dan kedatangan yang kedua bukan lagi menjadi bayi yang mungil yang dilahirkan di palungan di Bethlehem, tapi dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan datang dalam kemuliaannya. Percayakah saudara akan hal itu? Nah, jika saudara berkata percaya, maka saya yakin saudara sedang mempersiapkan diri hari-hari ini. Amin. Sebab orang yang percaya, orang yang sadar kedatangan Kristus sudah di ambang pintu, dia tidak akan sembarangan lagi dalam hidup. Dia tidak akan sembrono lagi menjalani hidup. Dia akan menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dia akan intim dengan Tuhan, karena dia tahu tidak lama lagi Yesus Kristus akan menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai Maranatha. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua sebagai Raja, maka dia akan menjaga hidup benar hari-hari ini. Dia tidak akan lagi kompromi dengan dosa. Amin. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Mari saudaraku, kita ambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Amin. Itu yang keenam. Poin yang ketujuh, sikap yang ketujuh adalah memohon kepada Yesus. Kedua penjahat itu sama-sama membutuhkan keselamatan dari Yesus sebetulnya. Ya, yang seorang berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Artinya, orang itu menyadari betul dia butuh keselamatan. Amin. Ya, dia butuh keselamatan. Yang kedua, juga berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dari dua pribadi ini, ternyata Yesus menaruh respek, menaruh hormat kepada orang yang menghormati dia dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan kepada orang yang seperti ini Yesus berkata, "Sesungguhnya," katakan sesungguhnya, "sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kepada orang yang berseru dan memohon, Tuhan akan menyatakan belas kasihannya, anugerahnya. Sebaliknya, kepada orang yang mencemooh, kepada para penghujat, para pencemooh, Tuhan sama sekali tidak menggubris. Dia bahkan tidak memperhatikan sama sekali apa yang diucapkan oleh penjahat yang satunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya mendorong kepada setiap saudara untuk menghormati korban Yesus Kristus. Mari jangan menjadi pencemooh atau penghujat Tuhan dalam kehidupan ini. Dan setiap kali kita makan roti perjamuan kudus, kita harus beriman bahwa Kristus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan setiap kali kita minum anggur perjamuan, kita beriman bahwa Kristus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu, hormatilah korban Kristus. Amin. Jadi 7 sikap yang benar dalam menghormati korban Kristus adalah benar dalam perkataan, takut kepada Tuhan, jujur mengaku salah, rendah hati menerima keadilan Tuhan, mengenal
pribadi Yesus, mengaku Yesus sebagai Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa seisi dunia, yaitu dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Sebentar kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap yang benar. Hormatilah korban Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama memperingati Jumat Agung di tahun ini. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menghormati akan korban Kristus Yesus. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk memperingati akan Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih buat karyamu. Tubuhmu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuhmu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Buat karyamu. Mari kita masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban penebusan bagi setiap kami Tuhan. Oleh penebusan-Mu Tuhan, kami semua diselamatkan. Kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami memperoleh hidup yang kekal.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Tolong kami Tuhan untuk terus hidup menggenapi setiap firman Tuhan, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dan biar kami terus memiliki sikap hati yang menghormati akan korban Kristus sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kami Tuhan terus menjadi terang, terus menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi Kristus sehingga orang banyak boleh melihat Kristus ada di dalam kami. Dan pakai setiap kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami mau berbuah yang lebat di zaman akhir ini Tuhan. Kami mau berbuah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap kami pada hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah keselamatan atas bangsa kami. Hujan keselamatan, hujan pertobatan tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia pasti akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Di masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan, Engkau yang menopang gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga semua dapat berfungsi, tetap melakukan tugas panggilan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, di hari yang spesial ini kami juga membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami membawa korban syukur, persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau sendiri yang menolong mereka dalam mata pencarian usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui wadah gereja-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami. Bahkan kami sudah mendengarkan akan firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung ini. Kami rindu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata amin. Haleluya. Siapa aku ini? Aku emang udah gak layak. Mana mungkin Tuhan mau mengampuni aku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gak mungkin. Aku tuh udah banyak salah. Aku gak layak menerima kasih Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku emang gak berguna, gak bisa apa-apa. Aku gak punya siapa-siapa di dunia ini. Gak ada yang peduli sama aku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Gak ada yang peduli sama aku. Aku tuh Aku emang gak gak berguna. salah. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku lelah. Aku mau kembali kepada Engkau. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.